Sebelumnya, Yuji Itadori telah memanifestasikan teknik terkutuk barunya, yaitu teknik antara pertukaran jiwa atau perubahan tangan. Dan kemudian ada clue lagi bahwa Yuji juga memiliki kemampuan manipulasi darah. Dan karena itu ada kemungkinan sebentar lagi dia juga akan mendapatkan perluasan domain. Nah, Yuji Itadori menjadi pusat perhatian dalam Jujutsu Kaisen saat ini di manganya. Tapi untuk alasan yang bagus, arc permainan Culling Game kini semakin mendekati klimaksnya untuk penyelesaian gamenya. Dan kalian pastinya menyukai perkembangan cerita yang ditampilkan selama beberapa bulan terakhir ini di dalam manganya. Setelah pertarungan antara Gojo dan Sukuna berakhir, masih banyak hal yang menarik yang tersisa untuk dibahas lagi, terutama poin-poin tentang cerita seputar Itadori Yuji yang ikut bertarung dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Sukuna. Namun dia masih belum memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Tapi selain daripada itu, ada petunjuk dalam ceritanya yang menunjukkan bahwa Yuji akan segera menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ini mungkin akan muncul dalam bentuk perluasan domain atau perluasan wilayah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan tentang kebangkitan teknik kutukan baru milik Yuji dan kemampuan domain expansion miliknya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kebangkitan teknik terkutuk Yuji. Yuji Itadori cukup kuat sebagai seorang petarung. Dia telah menunjukkan bahwa dia mampu mengalahkan kutukan kelas khusus di masa lalu. Dan sejak saat itu, dia telah naik level secara drastis dalam setiap pertarungan. Nah, dalam Culling Game, Yuji telah mencapai level kekuatan baru. Dan meskipun dia tidak berada di level yang sama dengan beberapa karakter terkuat dalam seri ini, Yuji masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk masih terus berkembang di setiap chapternya. Dan baru-baru ini dia telah berlatih keras sebelum memasuki pertarungannya melawan Sukuna. Dan kalian juga pastinya dapat melihat sekilas penampilannya bersama Choso dan yang lainnya untuk membantunya peningkatan kekuatan Yuji. Semua latihan itu dapat membantunya secara drastis dalam pertarungan. Dan tampaknya dia akhirnya berhasil memanfaatkan kekuatan teknik terkutuknya yang mana baru dia ketahui untuk pelatihannya bersama Kusakabe dan juga Choso atau Kamo. Lalu dalam Jujutsu Kaisen chapter 247, Yuji terlihat bertarung melawan Sukuna. Dan tentu saja Sukuna tidak terlalu memperhatikannya karena menurutnya Yuji sangat membosankan. Namun Yuji tetap melakukan serangan tanpa henti walaupun dirinya terkena beberapa serangan Sukuna. Dan pada saat pertarungan tersebut, ada kemungkinan bahwa yang menyerang Sukuna pada saat itu adalah Yuji dibanding Choso yang sedang sekarat, yang terlihat menyerang Sukuna dari jarak jauh dengan menggunakan kemampuan yang dikenal dengan nama Piercing Blood. Kemampuan ini adalah sesuatu yang diketahui sebagai teknik yang bisa dikatakan sangat berbahaya dan tentunya merupakan salah satu yang terkuat dalam seri ini yang dimiliki oleh keluarga Kamo. Nah, Piercing Blood ini telah digunakan oleh orang-orang seperti Noritoshi Kamo dan tentu saja Choso juga. Piercing Blood ini adalah kemampuan luar biasa yang diketahui pastinya akan sangat membantu Yuji dalam pertarungan. Dan meskipun tidak memungkinkannya untuk memberikan kerusakan serius pada Sukuna di chapter sebelumnya, hal itu tentu saja tetap mengejutkan Sukuna bahwa Yuji bisa menggunakan Piercing Blood. Selain itu, hal ini mengisyaratkan bahwa hal-hal yang lebih besar akan datang dalam ceritanya, seperti penggunaan Piercing Blood. Dan itu adalah sesuatu yang dapat terjadi kapan saja dalam cerita jika memang benar Yuji bisa mendapatkan teknik tersebut. Karena tidak mungkin bahwa Choso menyerang Sukuna saat dirinya terluka pada saat itu. Maka ada kemungkinan besar itu adalah ulah Yuji. Nah, kalian pastinya para penggemar Jujutsu Kaisen juga tahu bahwa klan Kamo adalah pengguna manipulasi darah. Dan ini adalah kemampuan yang sama juga dimiliki oleh Choso yang sebenarnya memiliki darah dari klan Kamo di masa lalu. Dan meskipun mungkin teknik ini bukan yang terkuat dalam serial ini, kemampuan ini masih tetap bersaing di antara teknik yang terkuat jika digunakan dengan benar. Dan itu pastinya akan dapat secara drastis memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain itu mungkin ada hal lain dalam hal pengaplikasian untuk teknik ini yang belum pernah kalian lihat mungkin. Dan hanya Yuji yang dapat memunculkannya dalam adegan off-screen di manganya.
Tapi sebenarnya pada dasarnya ada kemungkinan juga Yuji memiliki akses ke kemampuan manipulasi darah. Karena jika dilihat itu adalah akibat memakan Death Painting Worm atau janin lukisan kematian, yaitu saudara-saudara dari Choso yang masih keturunan Kamo yang telah dimakan Yuji setelah diberikan oleh Choso. Dan hal ini bisa dimungkinkan karena di manganya Yuji pernah berbicara bahwa jika dirinya akan memakan apapun yang bisa dia makan untuk bertambah kuat. Di sisi lain, untuk kemampuan manipulasi darah, banyak pengaplikasian dalam hal ini yang telah dilihat dalam cerita, dan ada kemungkinan semuanya dapat digunakan oleh Yuji. Namun, penguasaannya terhadap semua itu tetap masih dipertanyakan. Kalian pastinya melihat dan menyadari bahwa Yuji berlatih dengan Choso, dan itu dibuktikan dengan Yuji yang mengatakan bahwa Choso adalah guru yang buruk. Tapi kemudian Yuji berkata juga dia berterima kasih kepada Kamo atas ajaran pelatihannya, dan karena itu Kamo kemungkinan membantunya dalam menguasai teknik manipulasi darah. Begitu juga dengan Choso. Dan pastinya Yuji mempelajari kekuatan manipulasi darah adalah sesuatu yang diharapkan oleh kita untuk perkembangan karakter utama Jujutsu Kaisen ini. Tapi tetap saja kita masih harus lihat sejauh mana dia dapat menggunakan kemampuan manipulasi darah ini, karena hingga saat ini masih belum jelas kemampuan manipulasi darah yang dimiliki Yuji. Lalu, dapatkah Yuji memanifestasikan domainnya? Nah, pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah Yuji akan dapat mewujudkan perluasan domainnya atau tidak. Yuji sangat kuat dan tentunya merupakan salah satu orang yang paling berbakat di Jujutsu Kaisen secara keseluruhan. Gojo bahkan percaya bahwa Yuji jika dia terus maju dan berlatih, suatu hari nanti akan menjadi sangat kuat, sehingga dia akan mendekati levelnya atau berpotensi berada di level yang sama dengan Gojo. Maka dari itu, hal ini membuat Yuji menjadikannya memiliki potensi yang sangat luar biasa dan kemungkinan besar memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang lainnya. Dan walaupun ada orang lain selain Yuji yang berpotensi menunjukkan blood domainnya, namun sejauh ini belum ada yang berhasil melakukannya. Kamo saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam dirinya untuk melakukan hal itu. Dan untuk Choso, meskipun potensi yang dimilikinya sangat besar, dia juga tetap masih belum berhasil mewujudkan perluasan domain miliknya sendiri. Nah, hal ini pastinya membuat kita membawa hal ini pada Yuji yang dikenal sebagai penyihir paling berbakat di antara mereka. Terlebih lagi, sudah banyak clue jika Yuji ini memiliki kemampuan manipulasi darah melalui percakapannya tentang pelatihannya dengan Choso dan Kamo. Dan jika Yuji benar-benar berhasil mempelajari kekuatan manipulasi darah, maka dialah yang memiliki peluang tertinggi dari mereka semua, pengendali blood manipulation, untuk mewujudkan perluasan domain yang berkaitan dengan blood manipulation. Dan kemampuan ini tentunya bisa dikatakan sangat berbahaya juga. Nah, berikutnya, kemungkinan domain expansion darah yang dimiliki Yuji. Perluasan domain wilayah atau perluasan wilayah Yuji mungkin akan muncul lebih cepat sebelum menuju akhir ceritanya. Dan faktanya adalah bahwa Yuji saat ini akan mencapai tingkat yang tinggi sebagai penyihir, terlepas dari jalan apa yang akhirnya dia ambil oleh dirinya. Dan bagi penyihir manapun, bentuk sihir tertinggi adalah teknik perluasan domain. Maka dari itu akan sangat aneh jika Yuji tidak mempelajari salah satu dari teknik tersebut. Dan begitu teknik terkutuknya dikonfirmasi, ada kemungkinan besar Yuji akan terus berkembang. Dan pada akhirnya, bisa saja itu akan membuatnya bisa mewujudkan perluasan domainnya sendiri. Mengingat bahwa sangat mungkin pada saat ini Yuji memiliki akses ke manipulasi darah. Bahkan domain yang akan dia wujudkan pastinya akan berkaitan dengan manipulasi darah, atau bisa dikatakan the blood domain. Lalu, bagaimana tepatnya perluasan domain ini akan bekerja masih belum jelas lagi. Dan penulis cerita Gege Akutami pastinya akan memiliki kebebasannya sendiri tentang bagaimana dia ingin perluasan domain ini bekerja. Namun kemungkinan besar tetap bahwa Yuji akan memiliki kendali teknik atas manipulasi darah, yang mana teknik yang diciptakannya ini mungkin mirip dengan piercing blood, dan bahkan teknik ini bisa saja berpotensi mengendalikan darah musuh-musuhnya. Dan dalam hal ini, Yuji mungkin berpotensi menjadi salah satu penyihir paling kuat dalam sejarah. Dan ini pasti akan membantunya dalam banyak pertempuran yang dia hadapi saat ini, dan pertempuran yang akan datang di masa depan. Dan demikian adalah pembahasan tentang kemungkinan kebangkitan teknik kutukan baru milik Yuji Itadori dan kemampuan domain expansion milik Yuji. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.